Perayaan Maulid samakah dengan perayaan kemerdekaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di antara alasan yang sering kita dengar ketika membahas perayaan Maulid Nabi SAW adalah perkataan, Maulid itu sama saja dengan perayaan kemerdekaan. Kalau merayakan kemerdekaan boleh, mengapa merayakan kelahiran Nabi SAW tidak boleh? Sekilas, perbandingan ini terdengar masuk akal. Namun, apakah benar keduanya sama? Jawabannya tidak sama. Justru disinilah kita perlu belajar membedakan antara urusan adat dan urusan ibadah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak semua perayaan memiliki hukum yang sama. Dalam Islam, tidak setiap kegiatan yang disebut perayaan otomatis memiliki hukum yang sama. Ada kegiatan yang murni merupakan urusan dunia dan adat kebiasaan seperti berkumpul, makan bersama, memasang bendera, mengadakan kegiatan sosial, atau memperingati suatu peristiwa sejarah. Ada pula kegiatan yang dilakukan dengan keyakinan bahwa ia merupakan bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Keduanya tidak boleh disamakan begitu saja, sebab dalam masalah ibadah, seorang muslim tidak cukup mengatakan niat saya baik, tetapi harus bertanya, apakah ibadah ini memiliki dalil dari Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman, Am lahum suraka'u syarra'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menetapkan syariat untuk mereka berupa agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Kemudian yang kedua, kecintaan kepada Nabi SAW memang wajib. Tidak ada seorang muslim yang memahami agama dengan benar, kemudian meremehkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Dan Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi minal walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi persoalannya bukan apakah kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Persoalannya adalah bagaimana cara membuktikan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan membuat sebuah perayaan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ataukah dengan mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu yang ketiga, para sahabat adalah orang yang paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita renungkan siapa manusia yang paling mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar, Utsman, Umar, atau Ali? Atau para sahabat secara umum? Tentu mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pernahkah Abu Bakar radhiyallahu anhu membuat perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah Umar radhiyallahu anhu mengadakannya? Pernahkah Utsman radhiyallahu anhu melakukannya? Pernahkah Ali radhiyallahu anhu melakukannya? Jawabannya tidak. Padahal mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui kehidupan beliau secara langsung dan sangat memahami kecintaan kepada beliau. Kemudian yang keempat, kalau maulid adalah ibadah, tentu para sahabat lebih dahulu melakukannya. Ini kaidah yang sangat penting. Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak berasal darinya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Karena itu kalau seseorang mengatakan, kami mengadakan maulid sebagai ibadah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pertanyaannya sederhana. Di mana contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di mana contoh dari Abu Bakar? Di mana contoh dari Umar? Di mana contoh dari Utsman? Di mana contoh dari Ali dan para sahabat lainnya? Kemudian yang kelima, lalu bagaimana dengan perayaan kemerdekaan? Perayaan atau peringatan kemerdekaan tidak otomatis bisa dijadikan dalil untuk membolehkan perayaan keagamaan. Mengapa? Karena kemerdekaan adalah peristiwa duniawi dan sejarah, bukan syariat baru yang dimaksudkan sebagai ibadah kepada Allah. Ketika seseorang memasang bendera, mengadakan perlombaan, melakukan kegiatan sosial atau mengenang perjuangan para pahlawan, pada asalnya itu masuk dalam perkara adat dan urusan dunia. Adapun maulid, ketika dijadikan sebagai perayaan keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pembahasannya masuk ke wilayah agama. Dan agama membutuhkan dalil. Jadi mengatakan kemerdekaan dirayakan berarti maulid juga boleh dirayakan adalah analogi yang tidak tepat karena objek yang dibandingkan jelas berbeda. Kemudian yang keenam, jangan terjebak dengan kalimat yang penting niatnya baik. Niat baik memang penting, tetapi dalam ibadah niat baik saja tidak cukup. Ada dua syarat agar amal diterima. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaknya ia mengerjakan amal yang saleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Amal soleh bukan hanya amal yang kita anggap baik, tetapi amal soleh adalah merupakan amal yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, bukan berarti kita melarang orang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga perlu diluruskan. Ketika seseorang mengkritik perayaan maulid karena tidak memiliki tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, bukan berarti dia membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diwujudkan dengan ittiba. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan, jika kalian mencintai Allah, buatlah ibadah baru. Tetapi fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berjalan bersama ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedelapan, cara mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita hidupkan sunnah beliau. Pelajari tauhid, jaga sholat, pelajari akhlak beliau, perbanyak salawat yang disyariatkan, pelajari sirah beliau, jalankan sunnah beliau, tinggalkan perkara yang beliau larang, dan yang paling penting, ikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama, sebagaimana para sahabat mengikuti beliau. Inilah cinta yang memiliki bukti. Maka saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita terjebak dalam perbandingan yang tampaknya sederhana, tetapi ternyata mencampur adukan dua perkara yang berbeda. Perayaan kemerdekaan adalah perkara duniawi dan sejarah, sedangkan perayaan maulid yang dijadikan sebagai ritual keagamaan adalah perkara agama yang membutuhkan dalil. Maka jangan mengatakan, kalau kemerdekaan boleh dirayakan, mengapa maulid tidak boleh? Tapi mari kita ubah pertanyaannya menjadi, apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kita untuk menjadikan hari kelahiran beliau sebagai hari raya atau perayaan keagamaan? Kalau tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat,
Maka seorang muslim hendaknya berhenti pada batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebab kita tidak membutuhkan ibadah yang baru. Islam sudah sempurna. Kita hanya membutuhkan keikhlasan dan ittiba. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kecintaan yang benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kecintaan yang melahirkan ketaatan dan mengikuti sunnah beliau. Allahumma rzuqna hubba nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatihi wattabata 'alal haqq. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, kemampuan untuk mengikuti sunnahnya dan keteguhan di atas kebenaran. Akhiru da'wana anilhamdulillah wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.